Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita akan memulai tutorial tentang perawatan jenazah. Yang pertama kali, bapak-bapak dan saudara-saudara yang perlu bapak-bapak dan saudara-saudara ingat, ketika keluarga kita meninggal dunia, kita itu jangan langsung diumumkan kepada masyarakat atau tetangga-tetangga. Sebab jenazah itu kadang ketika orang itu meninggal dunia, banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mungkin penyakit-penyakit yang ada pada jenazah itu biasanya ketika orang itu meninggal dunia itu akan keluar semuanya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, ketika keluarga Anda meninggal dunia, perhatikan dulu. Silakan dibuka wajahnya. Ketika mata ini masih belum terpejam, silakan dipejamkan dengan pelan-pelan. Jadi dipejamkan dengan tangan, bisa pelan-pelan. Setelah itu mulut usahakan tertutup. Bahkan jika tidak bisa tertutup, menganga terus, maka kita ikat dengan kain kasa ataupun sapu tangan. Pokoknya sesuatu yang bisa kita buat untuk mengikat agar mulut ini bisa tertutup rapat. Yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara, biasanya orang-orang tertentu yang mempunyai penyakit dalam, maka akan keluar darah dari mulutnya, dari hidungnya, dari telinganya. Maka sebelum jenazah mayat ini kita umumkan kepada masyarakat, keluarganya harus bersihkan dulu. Siapkan air hangat dan kain yang halus untuk membersihkan darah yang keluar dari mulut, hidung, dan telinga. Jadi bersihkan dulu. Setelah wajah mayit ini terlihat bersih, kalau laki-laki terlihat ganteng, kalau perempuan terlihat cantik, baru kemudian kita ke arah bawah. Sekali lagi, biasanya orang meninggal dunia itu ada kalanya keluar kotoran. Jadi kalau sudah sakitnya bertahun-tahun sampai diberi pampers, itu perhatikan pampersnya. Kalau di bawah pantatnya ini ada kotoran, bersihkan dulu. Bahkan sampai kalau umpama bau mayat ini tidak sedap, bikin supaya mayat ini tidak berbau. Jadi dibersihkan seluruh tubuhnya. Setelah selesai semua, baru kemudian kita umumkan kepada masyarakat bahwa ayah saya, ibu saya, adik saya, atau kakak saya meninggal dunia. Maka ketika para pentakziah, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita melihat, menengok jenazah mayat keluarga kita, maka akan terlihat ganteng, terlihat cantik dan bersih. Itu manfaatnya kenapa kita harus membersihkan mayat dulu sebelum kita umumkan kepada masyarakat. Untuk selanjutnya, bapak-bapak dan saudara-saudara, kita masuk pada proses pemandian jenazah. Jadi pemandian jenazah itu yang baik, bapak-bapak, posisi kepala di arah timur, kaki di arah barat. Itu pun kalau bisa memungkinkan. Cuma kondisi peta letak desa kita yang sekarang sudah hampir berhimpitan, banyak gang-gang kecil, tidak memungkinkan untuk memposisikan kepala di arah timur. Kalau bisa, kepala diposisikan di sebelah timur. Kalau tidak bisa, ya
sebisanya, meskipun kepalanya di utara atau di selatan tidak masalah. Cuma yang terbaik adalah kepala diposisikan di sebelah timur. Setelah itu persiapkan bak mandi, gayung, sabun dan sampo. Terus Bapak Ibu, kalau memang ada yang keluarganya yang memangku, butuh 3 orang di bangku. Yang pertama nanti ada di kepalanya, yang kedua di pantatnya, dan yang orang ketiga di kakinya. Setelah itu selesai, kalau tidak ada maka bisa juga menggunakan semacam tempat pembaringan. Kalau di desa kita sudah ada disiapkan tempat khusus untuk memandikan jenazah. Ya, setelah itu tetap bapak-bapak dan saudara-saudara, posisi jenazah harus masih tetap tertutup. Siapkan tempatnya, arah samping, kanan, kiri, atas semuanya tertutup agar tidak dilihat oleh orang lain. Dan setelah tempat kita siapkan tertutup semuanya, maka kemudian kita mulai prosesi pemandian jenazah. Kita lepaskan satu persatu. Kalau memang ada kain yang melekat di jenazah, kita lepaskan satu persatu. Bahkan kalau memang tidak memungkinkan untuk melepas, bisa kita gunting. Contoh seperti celana, umpamanya jenazahnya memakai celana ketat yang sulit untuk kita lepas, maka kita bisa mengguntingnya. Jadi tidak apa-apa. Yang penting kita perlakukan jenazah ini dengan sebaik-baik mungkin, karena jenazah itu juga harus kita perlakukan sama seperti waktu hidupnya. Dan posisi memandikan, ingat yang perlu diperhatikan, alat kelaminnya tetap kita tutup. Bisa menggunakan kain handuk kecil seperti ini. Jadi ini sebagai penutup aurat vitalnya. Dan juga muka ini usahakan ditutup dengan kain yang halus. Jadi agar nanti air yang kita siramkan untuk memandikan tidak masuk melalui lubang hidungnya. Dan kita prosesi memandikan. Bapak Ibu, Bapak Saudara yang sangat kami hormati, untuk memandikannya ini nanti kita mulai dengan pembersihan kotoran-kotoran yang ada pada mayit terlebih dahulu. Sekali lagi, bahwa jenazah yang sudah meninggal dunia atau orang yang sudah meninggal dunia itu bisa saja mengeluarkan kotoran. Kita lihat, jadi kalau kotorannya tidak ada, kita langsung memandikan. Yang banyak sering terlupakan Bapak dan Saudara, ketika jenazah ini pulang dari rumah sakit, biasanya sisa-sisa plester itu lemnya melekat di bagian tubuh kulitnya. Ini harus kita hilangkan dahulu dengan air hangat dan kain. Kalau sulit, gunakan minyak kayu putih. Jadi ini solusi untuk menghilangkan lem perekat yang ada di tubuh jenazah. Ini sudah berkali-kali kita pakai dan hasilnya memuaskan. Artinya kita tidak perlu ngoyo-ngoyo untuk melepaskan sisa perekat itu. Dan setelah selesai semuanya bersih, baru kita memulai memandikan jenazah. Yang pertama, kita gunakan gayung dan air yang ada di bak. Untuk pertama kali yang kita basuh adalah kepala dan bagian anggota sebelah kanan.
Ya. Ya. Sebelum memandikan itu untuk niatnya apakah ada niat tertentu untuk niat memandikan nanti. Jadi setelah di pertengahan nanti ada kita niat memandikan jenazah. Jadi sekarang kita basuh dulu supaya jenazah ini bersih dulu. Setelah bersih nanti kita pakai air yang kita campur dengan semacam kapur barus atau bunga. Kalau itu nanti baru ketika kita tuangkan air itu kita niat gitu. Jadi sekarang prosesnya adalah pembersihan dulu. Saya minta bantuan untuk satu orang di sini nanti. Jadi sekali lagi kita mulai pembersihan dulu dari kepala, tidak usah dibuka, jadi tutup. Tetap ada penutup kainnya. Disiram dengan pelan-pelan sampai selesai. Yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Berapapun air yang kita butuhkan dipersilahkan. Kalau memang 3 kali itu kurang, maka boleh kita tambah lagi. Selesai, baru kemudian dimiringkan sebelah kiri. Jadi tubuhnya dimiringkan. Setelah itu kita siram bagian belakangnya. Selesai. Terus baru kemudian kita miringkan ke arah kanan. Setelah selesai, Bapak dan Saudara, tetap kita tidurkan kembali. Setelah itu kita sampo sabun. Jadi kepalanya, rambutnya kita beri sampo dan seluruh tubuhnya dengan sabun. Semuanya harus terkena air sabun. Kita gosok-gosok. Bila perlu, yang penting tangan kita sudah memakai sarung tangan, ya. Tetap kita menggunakan sarung tangan untuk memandikan jenazah. Jadi kita semuanya kita ratakan sabun mulai dari kepala, wajah sampai kaki keduanya dan selangkangan dan bahkan belakang pantat duburnya ini pun juga harus kita gosok sampai bersih. Caranya mungkin bisa dimiringkan. Jadi dimiringkan, ya, terus kita gosok-gosok sampai kotoran yang ada di tubuhnya tidak ada. Selesai, kita sabun, sampo, baru kita bilas lagi. Selesai, baru kemudian kita gunakan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Nah, saat ini kita niat. Jadi nawaitul husla lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Jadi saya niat memandikan jenazah ini karena Allah Ta'ala, bersamaan dengan menyiramkan air ke wajah si jenazah ini. Begitu mulai dari kanan terus kiri. Kalau 3 kali dirasa kurang, bisa ditambah lagi, ya. Setelah selesai semuanya, bapak-bapak dan saudara-saudara, pastikan kembali dengan cara perut ini ditekan. Jadi untuk memastikan bahwa kotoran yang ada di dubur itu tidak keluar, lagi ditekan pelan-pelan, ya. Setelah ditekan, dilihat, dan ternyata sudah tidak ada kotoran yang keluar lagi, maka kita balikkan lagi dan kita bilas sekali lagi. Posisi yang bagus pada saat penekanan perut adalah kepala agak diangkat, ditinggikan dulu. Nah, setelah itu selesai, baru kita siram lagi dengan air bersih. Baru kemudian kita wudhu. Kita wudhui jenazah ini.
Jadi seperti mewudui ketika kita masih hidup. Jadi mulai diwudui, ini kepala, wajah 3 kali, kemudian tangan kanan kiri 3 kali, sebagian rambut, telinga kanan, telinga kiri, baru kemudian kaki. Itulah bapak-bapak dan saudara-saudara sekilas tentang penjelasan pemandian jenazah. Nah, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.